Selamat datang kembali di channel ini, di mana channel akan membahas tentang persoalan persoalan masalah edukasi dan lain sebagainya ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang percintaan. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Gue sebagai host Wahyu yang mengganti host sebelumnya karena host sebelumnya itu lagi ambean ya. Bener kan lagi ambean ya? Iya, lagi ambean. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan memanggil bintang tamu kita yaitu Teh Ine untuk membahas tentang soal percintaan yang sangat mistis. Kita sambut langsung Teh Ine. Halo, Halo, apa kabar Teh? alhamdulillah sehat. Baik Teh ya. Ya, alhamdulillah baik. Kali ini kesibukannya apa aja nih Teh? Kalau untuk sekarang kesibukannya sebetulnya aku lagi kerja di salah satu perusahaan bidang Iya iya. kayak bidang kesehatan, lebih ke bidang fitness sih sebetulnya. Oh, fitness. Betul. Jadi aku sebagai fitness konsultan di salah satu perusahaan atau salah satu gym baru di Serang. Hmm. Iya. Jadi Teteh tuh ngasih kayak misalnya konsultan tuh ngasih saran segala macam ya, dari pola makan, pola Betul, olahraga gitu ya. betul, betul. Udah lama di situ Teh ya? Kalau untuk bekerja sebetulnya dari Desember tahun lalu Oh, sampai pada hari ini. oh, Gitu. udah lumayan lama ya, udah beberapa bulan ya. Betul. Mhm. Oh, sebelumnya Teteh mau minum apa? Boleh air putih boleh? Coba tolong air putih dong. Oke. Disclaimer ya, ini kita copot brandnya karena kita nggak di endorse. Buat yang mau endorse langsung aja chat langsung di bawah nih, di deskripsi langsung atau enggak DM di IG. Ini Teh ya. Wah, asik. Lagunya nggak ada. Boleh minum. Sambil nunggu kita lanjut ya. Boleh. Oh iya. Jadi sebelum kita tag nih ya, tadi saya dengar-dengar Teteh suka jualan nih, Betul. jualan di online gitu ya, Betul. online shop. Itu Teteh online tuh jualan di platform apa ya? Aku platform ada TikTok, Iya Instagram, iya. sama WhatsApp itu kalau misalnya untuk jualan kan sebenarnya udah basic dari aku sekolah ya, Oh, SMP. pas zaman sekolah ya. Betul, awalnya dari kayak jualan skincare yang lagi happening pada saat itu, sampai pada akhirnya aku menetapkan di satu brand, yaitu Mm-mm. elektronik handphone, Oh, di iPhone, namanya itu iPhone Store gitu. iPhone Ya, Store. jadi Iya, iya. barangkali kakak-kakak di sini semua ada yang berminat atau pengen konsultasi seputar iPhone atau mau membeli iPhone, bisa lewat aku di TikTok @iPhone_stores double S. Nanti kita akan cantumin di bawah ya video ini ya. Boleh. Jadi udah lama tuh ya Teteh jualan tuh ya, mulai dari skincare sampai Betul. sekarang itu di bergelut di dunia iPhone gitu ya, iPhone. handphone. Betul. Apa cuma iPhone apa Android juga tuh? Kalau untuk handphone cuma iPhone aja. Betul, itu dari 2019 ya aku ngejalanin. Hmm. Kalau misalnya tadi di platform kayak misalnya TikTok pernah pernah juga tuh ya? TikTok aku justru kenapa pada akhirnya bisa membludak orderan itu karena awalnya dari TikTok. Baru Hmm. pindah orang-orang ke Instagram. Cuman untuk saat ini Instagramnya lagi nggak tahu kenapa kena banned. Oh, alhamdulillah untuk TikToknya enggak kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya untuk TikTok itu kita live gitu tuh Teh ya, Hmm. live gitu tuh ya. Kadang kita suka pakai organik apa non organik sih gitu. Kayak Maksud misalnya promosi-promosi gitu. boosternya? Heeh. Oke, kalau aku sendiri sebetulnya untuk di TikTok iPhone Store sendiri, alhamdulillahnya itu nggak ada yang pakai booster. Real Oh. semua dari followers, penonton, view, terus kayak like itu emang pure, nggak ada aku booster. Jadi emang dari nol, dari followersnya nol sampai tadinya itu 8.000 k, terus aku sempat vakum, terakhir aku posting di 2024, sekarang udah turun jadi 25 k karena mungkin aku nggak posting ya, jadi banyak yang remove followers kayak gitu. Ini kan Teteh udah lama nih ya jualan di online shop tuh ya. Dari SMP tadi ya. SMP tahun berapa Teh?
SMP kurang lebih 2016 kalau nggak salah. 2016. Oh, waktu Teteh jualan tuh pas Covid-Covid 2019 tuh gimana tuh, Teh? Itu pas 2019 aku lagi ngegulitin di iPhone Store. Oh, iPhone Store. Aku ngirimnya itu keluar sih Kak, lebih ke kayak misalnya Demak, Palu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kalau Banten juga ada sih yang sekitaran daerah aku, cuman paling banyaknya tuh aku ngirim keluar. Kayak Oh, gitu. jauh-jauh ya kayak ya. Bukan Betul. daerah-daerah sini gitu tuh ya. Iya, banyaknya daerah luar. Hmm. Kayak gitu. Jadi lumayan juga ya. Tapi nggak ada penurunan apa gimana gitu pas lagi Covid gitu kan? Kalau justru karena itu baru pertama kali buka dan ramenya pada saat 2019 sampai 2020 kalau nggak salah atau 2021 itu nggak ada penurunan sih alhamdulillah. Karena kan emang banyak juga kan ya dari pengusaha gitu kan ya. Pas lagi Covid-Covidnya tuh jatuh-jatuhnya itu ya. Ya, Jadi alhamdulillah alhamdulillahnya sih kakaknya nggak itu ya. nggak merasakan. Hmm. Pada saat itu aku lumayan mungkin namanya TikTok penggunanya banyak ya dari berbagai penjuru. Hmm. Jadi FYP-nya kemana-mana dan yang order juga dari berbagai daerah. Oh Gitu. iya. Terus menurut pandangan kakak tuh ya kalau misalnya TikTok biasa untuk jualan kayak misalnya tuh kalau misalnya IG tuh biasa untuk apa ya kak ya? Kalau IG aku lebih ke promosinya untuk orang-orang sekitar yang follow ya. Karena kalau TikTok Hmm. kan bisa FYP ke semua yang ada. Misalnya algoritma. Jadi di TikTok tuh ada algoritma. Misalnya algoritma kakaknya senang di iPhone Store, meskipun kakaknya nggak nge-follow aku, itu bisa muncul postingan aku di kakak. Kalau di TikTok itu, kalau kita bikin story, kalau nggak di booster, itu nggak akan muncul ke pengguna lain. Jadi cuman yang mengikuti kita atau yang memfollow aja kayak gitu. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalnya IG ya kayak IG, terus misalnya kita ada yang beli tuh produk kita itu melalui transaksinya lewat apa kayak? Dari Instagram move ke WhatsApp, nanti dari WhatsApp ngisi beberapa data, setelah itu payment baru dikirim unitnya. Kadang saya pribadi ya kayak pribadi ya. Kalau misal untuk IG belanja itu karena lebih nggak percaya sih. I Karena see. nggak apa ya. Kayak misalnya kita tuh beli kucing dalam karung gitu kayak ya. Betul, Produk-produknya diliatin, ditampilin, di display kan. betul, Tapi nggak tahu bener apa enggaknya gitu. betul, Sedangkan kita harus ngirim duit dulu kadang kan betul. ya kayak gitu. Makanya di Untuk uh-huh. ini kan untuk kita eh, apa ngasih kepercayaan gitu kepada Oke. konsumen itu gimana kak? Aku open yang namanya Rekber. Jadi nanti Oh. paymentnya bisa by Shopee, Tokopedia atau apapun itu. Jadi kan kalau Hmm. Shopee barangnya begitu datang baru mereka bisa klik pesanan sama seperti pada umumnya kalau kita order online kayak gitu. Oh iya iya. Jadi kita harus punya toko online terlebih dahulu kayak Betul. model kayak TikTok, Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Mhm. Silakan diminum kak. Minum Minumnya ya mana Kak? nih minum ini? Coba tolong minumnya. Santai kak ya. Buru-buru nggak nih kak? Santai. Santai. Jadi kita udah ngobrol-ngobrolin soal keseharian nih kak ya. Oke. Saya mau nanya-nanya soal ini nih apa percintaan Oke. yang katanya lagi yang pernah mistis gitu tuh kak. Oke, percintaan mistis apa? Percintaan mistis Percintaan agak yang sedikit kata agak menyeramkan. menyeramkan sebenarnya mau Hmm, menurut saya ya karena oke. ininya juga kan katanya diguna-guna yang begitu kak. Apa bener Eh, gitu kak? sempat mengalami pengalaman kurang baik sih sebetulnya. Hmm. Pengalaman kalau bisa dibilang pengalaman buruk ya. Ya pasti buruk itu kak. Buruk banget sih Buruk banget sebenarnya pasti itu. karena impactnya bener-bener jadi ke aku, bukan aku diri aku sendiri gitu. Iya. Nggak menerima saran masukan dari orang lain, bahkan sampai hubungan dengan orang tua sendiri tuh jadi jauh gitu. Hmm. Impactnya pada saat itu. Itu jadi waktu itu kakak kehilangan kesadaran sampai kayak gitu apa? Ya, aku pada saat itu ya, sebelum aku menyadari dan disadarkan, Hmm. aku jadi pribadi yang emosional. Konvensional itu untuk keluarga sekitar gitu ya. Hal apapun. Aku marah sedikit itu bisa meledak-ledak kak, marahnya. Kayak orang kesurupan gitu. Sampai Oh. ngamuk dan gak kepegang. Hal Hmm. apapun itu yang memicu aku marah, itu bisa bikin aku ngamuk. Oh. Boleh ceritain nggak sih kak awalnya tuh gimana gitu tuh ya? Awalnya tuh dari
kenal dari sama sama si cowok ini nih gitu tuh Ah, apa terus dianya nyampe nyampe tergila-gila gitu sama kakak gitu nyampe nyampe ngirim guna-guna. oke. Sebetulnya kalau untuk ngirim guna-guna aku sendiri nggak sadar ya. Iya ya karena Cuman aku dapat informasi dari kerabatku yang mm-mm. kalau bisa dibilang membantu menyembuhkan aku lah kayak gitu. Iya. Aku sendiri pun nggak tahu kalau pada saat itu aku kena hal seperti itu. Cuma aku kenal sama dia itu awal mulanya dari temenku Kak. Jadi temenku itu dideketin sama dia. Cuma temenkunya nggak mau. Nggak mau. Pada saat itu ada satu momen di mana aku sama teman aku lagi main. Nah ada si laki-laki tersebut. Mungkin laki-laki itu interest lah sama aku. Iya. Pada akhirnya dia udah nggak ngedeketin temen aku, akhirnya ngedeketin aku gitu. Oh. Mm-mm. Awalnya aku juga nggak responin, cuman semakin berjalannya waktu, terus gimana sih cowok kalau interest sama cewek Iya iya. pasti ngedeketin terus, menggebu-gebu lah ya, Mm. ibaratnya kalau kita bisa bilang anak zaman sekarang bilang love bombing kayak gitu, ngejar-ngejar aku terus. Pada akhirnya aku ya kepincut lah hatinya gitu kan, jadi ikutan ada rasa juga sama orang tersebut. Berjalan terus, cuman herannya tuh ya kayak pada umumnya orang pacaran, tapi lebih Mm-mm. ke kayak gimana ya? Emang mungkin orang bikin kesalahan pasti ada, entah misalnya selingkuh atau apapun itu. Tapi Iya. di mata aku tuh kayak udah berapa banyak orang yang menyadarkan kayak enggak kok dia enggak kayak gitu gitu. Oh. Dia Denial, dia selalu baik di mata kakak gitu ya. selalu baik di mata aku. Hmm. Padahal dari awal kali ketemu pun udah keliat kalau dia itu bohong kayak gitu. Oh iya. Mulai dari pekerjaannya bilang ke ibuku bohong kayak gitu. Dia bekerja di salah satu kalau kita bisa bilang gimana Perusahaan ya? lah ya. Bukan perusahaan sih Kak, dia bilang dia aparat lah ibaratnya. Sebetulnya enggak Hmm. kayak gitu. Oh, waktu pertama memperkenalkan diri tuh Memperkenalkan diri ke ibuku, dia bilang dia bekerja di salah sebagai satu anggota. instansi yang itu. Iya, iya, iya. Cuman setelah diselidiki ternyata bukan Oh, gitu. Emang mungkin dari postur tubuhnya dia terlihat seperti anggota ya. anggota lah ya. Cuman aku juga kayak enggak sih kayak gitu tuh. Awal-awal aku masih kayak emang iya ya perasaan kayaknya enggak deh gitu tuh. Cuman makin kelamaan aku meskipun udah tahu dia bohong, Iya. anehnya nggak meninggalkan. Oh, Anehnya. Padahal aku udah tahu nih dia bohong nih soal dari pekerjaan. iya, Tapi iya. anehnya aku nggak ninggalin gitu. Anehnya. Tapi semenjak itu mungkin dari keluarga sekitar itu ada kejanggalan mungkin ya. Ngerasa Awal-awal ada belum. kejanggalan gitu ya. Oh, belum. Awal-awal aku belum separah itu, Kak. Cuman Hmm. case-nya ada di satu momen pada saat itu ibu aku menunjukkan kayak ibu aku udah nggak suka sama dia. Mulai dari karena dia yang ngebohong soal pekerjaan. Ibuku tipe kalau orang yang mau siapapun itu yang ngedeketin anaknya itu boleh terserah. Yang Iya. penting baik dan nggak berbohong kayak gitu. Karena dia Hmm. udah dari awal aja udah bohong kayak gitu Iya untuk benar. mencuri hati ibuku lah ibaratnya. Iya. Dia mungkin pikiran Menghalalkan dia segala cara ya. untuk mengambil hati Iya ibuku benar. kayak gitu, bilang dia abdi negara lah, dia bilang dia sebagai intel lah kayak gitu Hmm. kerjaannya segala macam. Jadi ibuku kayak mungkin feeling orang tua kuat ya, balik lagi. Jadi kayak ibuku kayak jangan sama dia, cari yang Hmm. lain. Cuman kayak enggak ah, aku udah capek mau nyari yang kayak gimana lagi. Dia ngomong mau serius kayak gitu, mau serius terus kata dia. Udah mau dikenali ke bunda segala macam lah, dibawa ke keluarganya. Ya, aku awalnya cuman paling bisa meledaknya hilang kendali itu pada saat ibu aku menunjukkan nggak suka sama orang tersebut. Ibu aku Hmm. menunjukkan nggak suka sama orang tersebut. Setelah itu entah gimana ya, semua kesalahan dia ditunjukkan sama Allah. Cuman akunya yang buta gitu. Oh iya, masih Selalu nggak sadar ya. denial, selalu denial aku kak. Kayak aku pikir gak kok setiap orang pasti berbuat kesalahan. Iya benar. Aku percaya orang bisa berubah. Aku percaya kalau dikasih kesempatan pasti bisa berubah. Padahal case-nya itu udah parah, parah banget. Sampai sorry main sama perempuan malam, Hmm. sama mantannya, kayak gitu. Tapi di mataku tetap kayak enggak kok, pasti bisa berubah. Selalu seperti itu. Siapapun yang ingetin aku selalu. Bahkan sampai nenek aku nggak pernah ikut campur untuk urusan Asmara ini ya. pasangan, asmara, nggak pernah ikut campur nenekku. Cuman nenekku pernah ketemu sama dia. Nenekku tipe kalau orang yang ya, karena nenekku baik banget ya, sumpah itu orang tersabar sepertinya benar-benar sabar banget dia itu. Gak ada tandingannya pokoknya kalau Hmm. sabar. Kita ucapin dulu dong. Terima kasih buat Terima kasih nenek. untuk nenekku.
yang sudah selalu sabar untuk cucu-cucunya dan juga sabar menghadapi anak-anaknya kayak gitu. Jadi nenekku bilang kayak gini pada saat itu, kata nenek, udah Ina, kata dia, cari yang lain aja katanya. Tapi nenekku nggak bilang kalau dia nggak baik, jangan terlalu buru-buru, cari yang lain aja gitu. Nenek aku, saudaraku, teman-teman, bahkan ibuku sendiri ngomong kayak gitu. Tapi aku pada saat itu terus denial kayak, emang kenapa sih gitu tuh? Kayaknya orang-orang gak mau banget ngeliat gue bahagia kayak gitu. Kayaknya orang-orang gak mau banget ngeliat gue punya pasangan kayak gitu. Karena ada sifat manipulatifnya juga. Jadi di depan aku tuh kadang nanti dia berperilaku, dia tuh sayang banget aku kayak gitu. Bener-bener nge-treat aku baik. Cuman di satu lain hal, ada case dimana kan dia belum bekerja pada saat itu. Jadi apa-apa aku gitu pada saat itu yang habis-habisan untuk material lah ibaratnya. Tapi pada saat itu aku Bukannya tetap buta. dia tadi udah ngomong katanya bahwa dia itu udah kerja sebagai anggota. Sebagai anggota sebetulnya tidak kerja sama sekali. Itu udah ketahuan tuh posisinya tuh ya. Udah Udah ketahuan. ketahuan dia tuh nggak kerja Ya, jadinya. tapi aku Tapi tetap tetep. deny. Gitu Kak. Iya. Terus aku kayak disadarin sama semua orang, malah aku yang marah-marah sama orang tersebut. Lo tuh tahu apa sih gitu tuh? Gue yang ngejalanin hubungan sama dia, emang lo tahu apa gitu? Bahkan sampai sama ibu aku sendiri pun aku ribut pada saat itu karena ibu aku nggak menyetujui aku sama dia, nggak menyetujui aku mau menikah sama dia. Kita nekatnya ibu aku nggak menyetujui, tapi kita tetap foto latar biru itu Kak. Bener. Foto latar biru tuh? Sampai foto latar biru. Sampai foto latar biru pada saat itu, padahal ibu aku nggak menyetujui sama sekali. Kita udah foto latar biru, terus udah kayak budgeting untuk menikah, tapi seminim-minim mungkin tuh pada saat itu. Yang penting kita halal lah, ibaratnya bahasa dia kayak gitu. Yang penting kita halal kayak gitu, nggak berzina segala macam. Ini kayak iya sih ya tujuannya baik gitu. Soalnya dia mendoktrin aku dengan agama lah ibaratnya, menghindari zina segala macam kayak gitu. Aku nanti jadi suami yang baik segala macam, ngaji lah apalah kayak gitu. Manis ya kata-katanya ya. Cuman di belakang itu sebenarnya banyak perbuatan dia yang nggak make sense sama omongannya. Contohnya kayak tadi main dengan perempuan malam kayak gitu. Main dengan mantannya gitu dengan mantannya kayak gitu. Tapi pandangan kakak selalu baik di Selalu baik. mata kakak tuh dia. Aku kalau nggak ketemu dia Kak benci banget bawaannya. Benci banget, gue pengen putus sama orang itu. Gila ya. Kalau nggak ketemu, gila ya lo tuh bla 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 bla, parah banget sih kayak gitu. Ngomong ke temanku, ke saudaraku, gue udah gak mau lagi sama dia, gue udah benci sama dia kayak gitu. Gue udah apaan sih dia nih kayak gitu. Tapi nanti kalau aku udah ngeblok nomor misalnya, atau aku udah nggak ngebales chat dia, nggak nelponin dia, itu dia langsung nyamperin aku. Dan kalau aku udah ketemu, itu luluh lagi aku Kak. Luluh lagi langsung. Semua hal yang perbuatan dia tuh di mata aku langsung gak ada. Ibaratnya kayak gitu. Padahal kalau nggak ketemu dia, kayak gue tuh benci banget sama lo gitu tuh. Lo tuh kesalahannya udah banyak banget, udah fatal gitu. Lo udah ngancurin mental gue banget. Tapi kalau nanti dia datang ke aku kayak, iya ya, kasihan juga ya gitu. Baik juga ya. Ya sih semua orang bisa berubah sih, bener kayak gitu. Langsung luluh lagi. Langsung luluh aja kita. Tapi kitanya nggak sadar gitu. Nggak sadar. Itu fasenya berulang-ulang. Aku sampai 1 tahun sama dia Kak. Itu lama juga ya 1 tahun ya. 1 tahun. Itu berulang-ulang kayak gitu. Kalau nggak ketemu dia benci banget rasanya, tapi sekalinya ketemu kasihan. Iba, terus kayak keambil lagi hatinya kayak gitu. Apa tuh bro ilmunya kayak gitu tuh? Ulas asih. Wih, ulas asih. Iya. Dia mungkin kayak gitu kali ya. Katanya ulas asih sih. Aku juga gitu. Kurang ngerti sih ya sama yang kayak gitu. Karena aku juga awalnya nggak percaya, cuman saudaraku kan yang bantu menyembuhkan. Jadi pada saat itu case-nya aku sama orang tersebut lagi main ke rumah saudaraku. Iya. Nah kebetulan temennya saudaraku ini ibaratnya dia bisa lah ya gitu tuh. Temennya saudaraku ngomong sama saudara aku ini, katanya itu cowoknya gak bener, kasihan, gitu. Kasihan si Inanya. Terus katanya, iya bro, gue juga udah coba nyadarin, cuman malah gue yang ibaratnya abis nih sama si Ina nih, guanya dicecer gitu tuh. Karena gue bilang udah dia tuh gak bener kayak gitu tuh, malah gue yang jadinya ribut sama dia. Jadi gue gak mau pusing katanya. Kalau lo bisa bantuin, tolong sih bantuin gue katanya kayak gitu. Kasihan adek gue, kata saudara aku kayak gitu ngomongnya.
ya nanti gue usahain sebisa mungkin. Sebetulnya dari dari pihak keluargaku pun ada yang bisa seperti orang tersebut, tapi nggak bisa dia ngobatin, angkat tangan. Pada saat itu case-nya sampai ibuku datang ke om aku. Ibuku datang ke om aku buat menyembuhkan aku. Buat nyembuhin aku. Ibu aku datang ke om aku buat nyembuhin aku, tapi om aku bilang nggak bisa. Nggak bisa untuk menyembuhkan. Akhirnya nggak disembuhin sama om aku. Malah ketemu sama orang baik tersebut. Dia dari Rangkas sih, Kak. Nah, orang itu membantu nyembuhin aku disembuhin 1 bulan katanya. Kurang lebih. Saudaraku tuh sampai bolak-balik ke Rangkas seminggu 3 kali, Kak. Tanggapan orang yang baik nih yang dari Rangkas nih ya, mandang kakak tuh gimana? Kakak nih udah kena kena nyampe apa gitu tuh, nyampe lupa segalanya kan gitu kan ya. Itu dia tanggapannya gimana gitu? Aku kurang tahu sih ya, cuma pada Apakah saat itu udah parah gitu? Sedangkan tadi kakak kan ngomong katanya om om kakak tuh udah udah nggak bisa ngobatin. iya udah nggak bisa ngobatin walaupun dia sebenarnya bisa gitu Bisa. kan. Bisa kan. Jadi kan itu ada faktor tertentu kan ya. Iya. Ada faktor tertentu. Terus tanggapan dari orang baik nih yang dari Rangkas ini gimana ya? Dia ngomongnya emang ini udah parah sih, makanya itu kenapa disembuhinnya sampai sebulan. Lama juga ya. Sebulan proses Lama banget penyembuhannya. sih itu. Sampai yang minggu keduanya tuh yang orang tersebut bilang ke saudaraku, Man ini susah banget katanya kayak gitu. Iya. Gue udah coba tapi gue tetap berusaha sih, gue usaha semaksimal mungkin katanya buat bantu saudara lo biar sembuh katanya. Soalnya dia katanya ngituinnya dari daerah gitu. Pokoknya daerah itu aja ya. Iya, dia daerah tersebut ngituin aku. Terus katanya cuman gue tetap ngusahain sih karena kasihan katanya kayak gitu. Sama saudara lu apalagi kalau sampai jadi kayak gitu. Pas di minggu ketiganya baru aku bisa sembuh. Itu saudaraku bolak-balik ke Langkas. Oh jadi pas minggu pertama, minggu kedua itu masih belum sadar tuh ya? Belum sadar karena fatalnya kenapa bisa susah lepas, dia tahu binti ayah aku siapa, binti ibu aku siapa, nama lengkap aku sama tanggal lahir aku. Gitu. Jadi kenapa kuatnya karena dia tahu semua tentang ibaratnya identitas aku lah. Nama lengkap aku, binti aku siapa, sama ibaratnya hari lahir, nama kedua orang tua aku. Makanya nih buat teman-teman semua, kalau misalkannya baru kenal sama laki-laki atau baru kenal sama orang lah stranger kita bisa sebut. Meskipun kenalnya udah lama ya, tetap kalau misalnya stranger jangan sebar identitas. Dengerin kita nggak tahu niat orang itu baik atau buruk. Baik dari tanggal lahir atau apapun itu, makanya mulai dari sekarang aku belajar dari kesalahan aku sebelumnya. Aku nggak berani untuk sounding tanggal lahir aku, nama lengkap aku, nama ibu ataupun ayahku. Iya. Untuk orang-orang baru gitu ya. Orang-orang baru. Gitu. Karena aku ibaratnya belajar dari kesalahan sebelumnya lah. Kayak gitu. Jangan mudah percaya berarti sama orang. Gitu. Apalagi laki-laki tuh. Betul. Apalagi dia tuh. Itu udah pasti itu sih Kak. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya kalau itu. Bahaya. Jadi dengerin ya, ini nasihat dari Kak Ina. Biar kalian juga nggak terjeblos dari masalah-masalah kelamnya Kak Ina. Jadi nyampe situ ya Kak ya. Udah satu bulan itu kakak tuh di Rangkas itu kakak nginep atau gimana? Aku nggak datang. Oh nggak datang. Aku cuma disembuhinnya dari jauh. Gitu. Mediator sih ya, berarti masuknya kalau kayak gitu dari jauh ya. Oh iya. Iya, aku nggak tahu sama sekali pada saat itu aku disembuhin. Nggak tahu sama sekali. Tapi saudara aku bolak-balik terus ke Rangkas seminggu 3 kali. Berarti sebulan kurang lebih berapa 9 kali 10 kali ya? Iya. Setelah aku sembuh, setelah aku benar-benar jauh sama orang tersebut, baru saudara aku sampein ke aku. Selang 1 atau 2 bulan atau 3 bulan setelah aku lepas dari orang tersebut, dia ngomong, kamu tahu nggak katanya? Apa? Kamu tuh diguna-guna katanya kayak gitu. Sama si itu kata dia kan kayak gitu. Ah masa sih? Iya. Nggak percaya tuh tanya mama kamu. Orang mama kamu sampai datang ke om katanya kan. Ke om aku buat nyembuhin kamu. Tapi om kamu nggak bisa katanya kan. Akhirnya inget gak waktu itu teman AA kan dia yang manggilnya ke aku AA. Maksudnya aku manggil ke dia AA. Teman AA pernah ketemu sama si itu di rumah AA. Terus teman AA ngomong yang orang Rangkas tersebut katanya orangnya nggak baik, disembuhinnya sama si teman itu, kata teman AA itu katanya kayak gitu. Sebulan kamu bayangin dek katanya AA bolak-balik ke Rangkas seminggu 3 kali AA ke sana.
di minggu kedua sampai orangnya ngomong, "Aduh nggak kuat gue Man." Berarti parah banget dong katanya. Emang dia tahu nama bapak kamu, identitas kamu? Iya tahu. Ah lu mah tolol banget sih dek, digituin. Aku sampai digituin. Aduh, aku sampai digituin kayak lu tolol banget lagian ngapain katanya kayak gitu. Iya, iya. Makanya susah, pantes aja lo nih bego orang susah karena dia tahu nama bapak lu siapa, nama lengkap lu siapa katanya, sama tanggal lahir lu. Ya kan gue nggak ada kepikiran mau gimana-gimana kan karena mau nikah makanya kita Iya benar. harus ingin data-data ya nggak sih? Iya, apalagi dia Gitu. juga kan ngebahasnya tentang masa depan ya. Masa depan Masa siapa depan. perempuan yang nggak tergiur? Iya benar. Benar. Kayak Jadi pas waktu udah sebulan itu kakak baru bisa nerima gitu ya. Kalau misalnya si cowok ini nggak beres gitu tuh ya. after 3 bulan kayaknya. After 3 bulan, lama juga ya. Iya, tapi dianya terus tetap datang-datang ke Oh aku. masih datang. Terus ngechatin aku bahkan sampai minggu hari ini, bulan kemarin, beberapa bulan kemarin tuh masih ngechat aku. Oh bulan kemarin masih ngechat. Beberapa bulan kemarin masih kayak ngechatin aku, "Mbak, gimana kabarnya Mbak?" bla bla bla. Pokoknya kayak gitulah. Pas lebaran kemarin juga minal aizinan. Cuman akunya hatinya jadi benci Kak sama dia. Iya, Nggak iya, tahu kenapa benar. nggak mau ketemu jadinya. Padahal dulu kayak ibaratnya segila itulah gitu. Jadi semenjak waktu kakak sadar itu langsung flashback ya. Iya ya gue nih Bego gue nih banget bego ternyata banget dulu gitu ya. kayak gitu. Kan Sampai kayak blow on banget sih gue gitu tuh. Ngapain gitu tuh. iya ya gitu ya. Gitu. Pada akhirnya sadarnya kayak gitu. Jadi akhirnya kayak apalagi setelah dikasih tahu kalau aku diguna-guna ya bahasanya. Jadi kayak makin benci gitu tuh. Ngedenger namanya aja udah nggak mau. Aku udah nggak nge-save nomornya. Aku udah nggak follow-followan akun sosmed manapun sama dia. Udah nggak mau pokoknya. Udah nggak mau ya. Sama kerabatnya sama siapapun itu. Gitu. Seru banget ya ceritanya ya. Nggak nggak kerasa udah berapa menit ini kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Makasih nih kakak nih udah datang, udah nyempatin hadir ya. Makasih buat Kak Ine. Buat yang nonton ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Buat yang mau tahu IG Kak Ine, langsung aja langsung. Langsung apa kak kayak gini kak? Kayak sponsor aja boleh. Tuh. Ya itu IG ininya apa IG jualannya ya kayak boleh untuk ininya apa TikToknya kak? Kalau Instagram sebenarnya udah ke-ban sih Kak. Aku Oh juga Instagram lagi udah mencoba ke-ban. memulihkan. Cuman kalau TikTok masih ada sih nama TikToknya tuh @iphone_stores_s. Langsung aja di follow jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih kak. Terima Makasih kasih. juga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh.